Tapi kita harus lihat siapa yang sesungguhnya menyebar hoax terlebih dahulu. Karena kalau ada undang-undang yang tidak solid, yang tidak final, kemudian dikatakan sudah disetujui dalam rapat paripurna, maka sesungguhnya itulah hoax yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini masih undang-undang cilaka cipta lapangan kerja atau Ciptaker ya. Cipta kerja atau Omnibus Law. Kali ini ada satu fakta lagi yang disampaikan oleh Derajat Wibowo, anggota dari Partai Amanat Nasional. Sebagaimana dilansir oleh Republika, Derajat mengatakan DPR sahkan kertas kosong di paripurna RUU Ciptaker. Luar biasa ya. Tim perumus ternyata belum selesai membahas RUU Ciptaker ya. Kita bacakan beritanya. Republika.co.id Jakarta. Ekonom Indef Derajat H. Wibowo menyebut bahwa rapat paripurna DPR atas Undang-Undang Cipta Kerja Ciptaker sebenarnya hanya mengesahkan kertas kosong. Ternyata tim perumus RUU Ciptaker belum menyelesaikan pekerjaannya. Tapi Panitia Kerja Panja Badan Legislasi Balik kok bisa membahasnya. Luar biasa ya. Ini kata Derajat Wibowo. Jika timus belum selesai, lalu rapat Panitia Kerja Panja Balik memutuskan berdasarkan apa? Kata Derajat dalam pesan WhatsApp-nya kepada republika.co.id Sabtu 10 Agustus. 10 Agustus double 10. Ini tanggal yang bersejarah dalam sejarah China ya. Derajat mengaku kaget mendengar pengakuan Ketua Balik DPR Supratman Andi Aktas dan anggota tim perumus RUU Cipta Kerja Ledia Hanifa Amalia yang mengakui timus RUU Ciptaker belum menyelesaikan tugasnya. Oh, yangnya tuh diang, salah tulis. Supratman mengaku telah menunjuk Ledia dan Andreas Edi Susetio menjadi timus RUU Ciptaker. Ledia dalam sebuah acara di televisi menjelaskan bahwa perumusan draft RUU Ciptaker mengalami kendala dalam keterbatasan tim, terutama dalam penyisiran sinergi isi yang banyak itu. Jangankan 1-2 orang anggota DPR, ahli saja bingung membaca undang-undang yang begitu banyak ya. Oke, kita expert di satu bidang, tapi kan di bidang lain belum tentu kita expert ya. Karena itu pembahasan undang-undang seperti ini harusnya melibatkan banyak stakeholders, banyak ahli, partisipatif dan terbuka. Sehingga apa yang disepakati itu memang solid. Tapi kalau banyak kepentingan ya susah ya. Pengecekan tetap dilakukan kata dia, tetapi keterbatasan timus dan banyaknya undang-undang yang tercakup, maka masih ada pelolosan. Menurut Derajat, Ledia dalam acara itu menyebut seharusnya memang dalam pembahasan tingkat 1, mini fraksi di balik DPR telah memegang draft RUU Cipta Kerja yang sudah bersih. Yang terjadi, hingga 7 Oktober 2020 pun, Ledia belum memegang draft RUU Cipta Kerja yang telah bersih. Jadi Sobat RH sekalian, kalau anggota balik saja, tim perumus saja, belum memegang draft yang bersih, lalu bagaimana masyarakat bisa menilai undang-undang itu? Jadi penguasa balik DPR hanya mengatakan bahwa draft yang beredar adalah draft palsu. Saya kira tidak draft palsu, tapi draft yang dipegang oleh masing-masing orang yang belum final. Maka tidak ada yang palsu karena yang asli pun belum ada sampai paripurna 5 Oktober tersebut. Jadi jangan salahkan kalau kemudian
beredar banyak versi di masyarakat dan ada kesalahpahaman atau hoax menyebar di mana-mana. Tapi kita harus lihat siapa yang sesungguhnya menyebar hoax terlebih dahulu, karena kalau ada undang-undang yang tidak solid, yang tidak final, kemudian dikatakan sudah disetujui dalam rapat paripurna, maka sesungguhnya itulah hoax yang sesungguhnya. Jadi sobat era sekalian, jangan macam-macam juga ya dengan isu seperti ini. Jika benar pengakuan mereka, hemat saya Undang-Undang Cipta Kerja ini diproses dengan melanggar tata tertib Tatip DPR sesuai Peraturan DPR nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib, papar derajat. Dijelaskan derajat Tatip DPR pasal 159 yang bunyinya: 1. Tim perumus bertugas merumuskan materi rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 155 ayat 1 huruf B dan huruf C, sesuai dengan keputusan rapat kerja dan rapat panitia kerja dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon 1 yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPRD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. 2. Rapat tim perumus dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. 3. Tim perumus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya pada rapat panitia kerja. Karena timus RUU Ciptaker belum menyelesaikan tugasnya papar derajat, maka tidak ada draft hasil timus yang dilaporkan kepada rapat panja. Sebagai catatan, dengan draft awal RUU Cipta Kerja yang 1000-an halaman, aneh juga jika timus hanya 2 orang meski dibantu sekretariat balik. Luar biasa. Sobat daerah sekalian, nggak masuk akal ini ya. Dan memang undang-undang atau RUU Ciptaker itu sendiri bermasalah. Dari sisi judul saja bermasalah. Coba bayangkan, undang-undang atau rancangan undang-undang cipta lapangan kerja atau cipta kerja. Tapi yang diurusi soal PHK. Soal bagaimana mengurangi kerjaan. Harusnya saya membayangkan bahwa yang diurus itu adalah hal-hal yang terkait dengan kemudahan membuat lapangan pekerjaan, kemudahan berinvestasi dan lain sebagainya. Bukan mengubah hubungan-hubungan industrial antara buruh dan majikan serta hal-hal substansial lainnya. Jadi sudah salah kaprah. Selanjutnya, mari lihat pasal 161 Tatip DPR yang bunyinya: 1. Keanggotaan tim sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 1 huruf D paling banyak 2/3 dari jumlah anggota panitia kerja. Tim sinkronisasi bertugas menyelaraskan rumusan rancangan undang-undang dengan memperhatikan keputusan rapat kerja, rapat panitia kerja dan hasil rumusan tim perumus dengan menteri yang diwakili oleh pejabat eselon 1 yang membidangi materi rancangan undang-undang yang sedang dibahas dan alat kelengkapan DPD jika rancangan undang-undang berkaitan dengan kewenangan DPD. 3. Rapat tim sinkronisasi dipimpin oleh salah seorang pimpinan panitia kerja. 4. Rancangan undang-undang hasil tim sinkronisasi dilaporkan dalam rapat panitia kerja untuk selanjutnya diambil keputusan. Tanpa adanya draft hasil kerja tim perumus timus menurut derajat, maka hal yang dilaporkan ke rapat panja berarti tim sinkronisasi tim sin belum bekerja. Jika diklaim tim sin sudah bekerja, lalu draft apa yang mereka selaraskan ungkapnya? Jadi sobat RH sekalian, luar biasa ya. Aduh. Jadi mau mensinkronkan apa kalau seandainya belum ada draft finalnya? Lebih krusial lagi lanjut derajat, tanpa hasil kerja tim sin, panja memutuskan berdasarkan naskah apa? Ini karena berdasarkan pasal 163, salah satu acara dalam pengambilan keputusan pada akhir pembicaraan tingkat 1 adalah C. Pembacaan naskah rancangan undang-undang. Jadi, wajib hukumnya ada naskah rancangan undang-undang yang dibacakan. Dan itu adalah naskah hasil kerja tim mus dan tim sin paparnya. Ketentuan tatip di atas juga sama dengan bunyi pasal 104, 106, 108 dari Peraturan DPR nomor 2 tahun 2020 tentang pembentukan undang-undang. Jika melihat proses di atas kata derajat, jelas bahwa pembicaraan tingkat 1 untuk RUU Cipta Kerja ini belum selesai.
Jadi, bukan hanya soal typo seperti yang diklaim sebelumnya, ini soal tatib DPR, tegas Derajat. Jika pembicaraan tingkat 1 belum selesai, tapi pembicaraan tingkat 2 rapat paripurna dipaksakan, maka dokumen RUU-nya belum ada. Tulisan ABCD-nya belum ada yang sah di tingkat 1. Dokumennya boleh tebal tapi tidak ada tulisannya alias kertas kosong. Papar mantan anggota DPR dari fraksi PAN itu. Memang ada pasal 151 ayat 2 Tatib DPR yang membolehkan mekanisme lain dalam pembicaraan tingkat 1. Namun kata Derajat, selama proses pembahasan RUU Cipta Kerja kemarin, mekanisme lain itu tidak pernah diputuskan oleh Balek. Yang dipakai adalah mekanisme standar dalam Tatib DPR, kata Derajat. Rapat paripurna DPR memang pengambil keputusan tertinggi di DPR. Tapi dengan pelanggaran yang sangat fatal terhadap tatib DPR di atas, rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 itu mengesahkan naskah RUU Cipta Kerja yang berisi kertas kosong. Tidak heran kalau para anggota DPR mengaku tidak mendapatkannya pada saat rapat paripurna tersebut. Saya heran kenapa teman-teman di DPR seceroboh ini dalam membahas RUU yang menyangkut hajat hidup orang banyak, ungkap Derajat. Dan juga hajat hidup para pengusaha serta penunggang gelap kekuasaannya. Saudara sekalian, pernyataan dari Derajat Wibowo, anggota Partai Amanat Nasional dari Partai Amanat Nasional, kembali menegaskan bahwa banyak sekali kecerobohan dalam proses pembentukan rancangan undang-undang atau undang-undang Ciptaker ini. Berkali-kali saya katakan, kalau sudah masuk rapat paripurna, pembicaraan tingkat 2 pengesahan antara DPR dan pemerintah sebagai joint power dalam proses persetujuan, sekali lagi istilahnya persetujuan rancangan undang-undang, maka draft yang harus disetujui haruslah bersih, final. Tidak boleh lagi diubah titik komanya. Tidak boleh lagi diubah huruf-hurufnya. Jadi, sobat RH sekalian, kalau setelah tanggal 5 itu beredar draft macam-macam ke masyarakat, beredar penilaian macam-macam oleh masyarakat, mungkin juga beredar kesalahpahaman atau disinformasi dari masyarakat, termasuk barangkali berita-berita atau masukan-masukan yang pernah saya bacakan di video ini, maka sesungguhnya itu adalah kesalahan fatal dalam proses pembentukan undang-undang yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah, terutama oleh DPR, karena mereka tidak pernah menyepakati sebuah draft final yang begitu diketuk dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober itu accessible, masyarakat bisa mengakses draft final tersebut. Tapi faktanya hingga hari ini saya tidak menemukan pemerintah misalnya terutama itu bisa menunjukkan draft final undang-undang Ciptaker. Yang ada adalah orang-orang pemerintah atau penguasa hanya mengatakan baca dulu dong. Kita ingin membaca, tapi mana yang harus dibaca? Saya memperoleh juga draft undang-undang Ciptaker, tapi apakah itu yang draft final? Kita tidak tahu. Harusnya ada satu draft final dan itu harus disebutkan oleh DPR atau oleh pemerintah juga. Ini draft finalnya, silakan baca. Tapi hingga saat ini belum ada draft final tersebut. Yang adalah draft yang di masyarakat. Dan pemerintah atau penguasa ketika menemukan itu dianggap keliru lalu mengatakan hoax. Bagaimana kita mengatakan hoax kalau draft finalnya pun kita tidak pernah tahu? Jadi sobat era sekalian, inilah contoh proses pembentukan undang-undang yang buruk. Tidak hanya di ujungnya dalam soal persetujuan, tapi proses awalnya. Undang-undang itu harus partisipatif pembentukannya, harus transparan pembahasannya, harus akuntabel dan objektif ketika dia diputuskan. Bukan diputuskan dalam aras kegelapan dan dibahas sembunyi-sembunyi. Jadi ini pelajaran lagi. Kita akan ikuti terus mengenai polemik undang-undang Ciptaker ini sampai kita nanti menemukan kebenaran atau pembenaran, kita tidak tahu. Yang jelas, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membungkam. Jangan lupa
subscribe, like, comment, and share. Cheers!